Assalamualaikum, semangat pagi. Bertemu lagi di podcast DT Channel, channel tentang polisi dan isu-isu keamanan. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Hendrajit, seorang pakar geopolitik, pertahanan dan keamanan. Apa kabar, Mas Hendrajit? Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Bang Dedi ini. Ya, apa nih Bulan terakhir ini. kira-kira ini kegiatan Mas Hendrajit ini? Masih sama mengkaji, mengajar dan juga ya memenuhi undangan beberapa kalangan yang memang mengadakan diskusi dan terakhir kemarin fokus group discussion tentang BRICS. Ya, tentang break ya. Iya. Jadi Mas Hendrajit, pemilu kan sudah selesai. Iya. Kemudian apa kira-kira tantangan Indonesia pasca pemilu 2024 di bidang geopolitik? Nah, ini satu isu dan juga pertanyaan yang cukup bagus dari Bang Dedi ini, karena memang di dalam debat capres yang kalau nggak salah 3 kali plus 4 kali yang bersama para cawapres, memang ada satu isu yang bahkan mengaitkan politik luar negeri, geopolitik, globalisasi dan juga pertahanan ya. Itu berarti isu itu memang strategis dan penting. Nah, kalau Bang Dedi tadi tanya tentang bagaimana konstelasi geopolitik dunia saat ini, memang yang paling menarik itu ada pergeseran dari yang tadinya bipolar, sebenarnya bukan bipolar, lebih tepat unipolar, jadi kutub tunggal, di mana Amerika Serikat dan blok Barat seperti Uni Eropa, Inggris, Jerman, Prancis itu merasa sebagai we are the only world police, kita ini polisi dunia gitu. Yang lain itu ikut-ikut aja. Nah, tapi ada satu perkembangan yang menarik Bang Dedi. Tahun 2001, tepatnya bulan Juni, ada kesepakatan Cina dan Rusia namanya Shanghai Cooperation Organization, SCO. Dan itu nggak dibaca oleh kekuatan mapan di Barat, bahkan juga di dunia ketiga, bahwa itu bukan sekedar persekutuan Cina-Rusia untuk mengawal Asia Tengah melalui perdagangan dan ekonomi dan kontraterorisme, tapi ini kayak benih-benih yang kemudian melahirkan itu tadi, pergeseran dari kutub tunggal atau unipolar menjadi banyak kutub atau ragam kutub yang namanya multipolar. Nah, ini Indonesia ini sebetulnya kalau saya lihat itu menjadi penting ini. Jadi menurut Mas Hendrajit, pergeseran bipolar ke multipolar tadi dalam pandangan geopolitik itu spesifiknya bagaimana tadi? Ya, jadi sekarang ini kalau Anda perhatikan awalnya memang ini SCO, yaitu Rusia, Cina, tapi terus yang menarik kan ada yang namanya BRICS, Brasil, India, itu kan negara berkembang, Bang Dedi, bukan negara maju sebenarnya pada awalnya. Terus ngajak, dia melihat kesepakatan Cina sama Rusia di 2001 itu menjadi, wah kayaknya bagus ini jadi payung alternatif yang sebetulnya bukan untuk menantang hegemoni Barat, tapi mencoba membuat daya tawar itu jadi kuat. Gitu. Nah itu dia bikinlah BRICS, ngajak Rusia, Cina, dan belakangan Afrika Selatan. Dan Bang Dedi perlu tahu, tahun ini itu, tahun kemarin ya, itu udah tambah 5 negara lagi, selain yang pertama kan Brasil, Rusia, Cina, India, Afrika Selatan. Nah sekarang tuh Arab Saudi ikut, Iran ikut. Nah yang menarik, 2 negara ini di Timur Tengah ini kan selama ini bertikai terus ini. Sekarang udah damai, cair. Nah ini dua-duanya masuk di anggota tambahan BRICS. Nah, selain itu Uni Emirat Arab, Mesir, dan yang dari Afrika Ethiopia. Nah ini sebagai rising star baru di Afrika. Nah jadi memang bukan saja Indonesia saya kira harus ikut di dalam ini, tapi ini gambaran bahwa sudah cair ini yang tadinya kutub tunggal. Jadi sekarang banyak alternatif. Nah, ada forum ekonomi Eropa Asia yang juga dimotori awalnya oleh Rusia Cina, tapi sekarang bukan hanya Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbek, tapi juga sudah melibatkan Iran, Pakistan, bahkan juga negara-negara berkembang lain. Nah, ini yang gambaran dari tren global yang sepertinya di Indonesia diketahui tapi belum dipahami. Jadi luar biasa nih, ya Arab Saudi yang
Ya itu menariknya di situ. Bukan hanya Arab Saudi, India itu apa sih yang nggak kalah kontradiktif tapi menarik. Dia tergabung dalam Commonwealth, negara ex yang dijajah Inggris dulu. Jadi Malaysia di situ ada, Pakistan ada, bahkan Myanmar yang katanya sekarang dekat Cina juga dulu kan dijajahan Inggris. Itu masuk di Commonwealth, tapi India juga merasa ikutin gue dong di BRICS itu kan. Belakangan SCO juga sekarang gabung gitu, yang tadinya apa hanya di BRICS ya. Tapi di sisi lain India ikut dalam kontrastasi antara Cina dan Amerika di Asia Pasifik yang namanya Indo-Pasifik. Namanya India nih malah terlibat dalam persekutuan 4 negara kuat itu kan, Amerika, Australia, Jepang, India. Jadi, tapi itu apa itu India nggak jelas. Justru sebenarnya di sini. Jangan-jangan India malah tanpa sadar mengamalkan yang justru asas politik luar negeri kita yang namanya bebas aktif. Jadi gerakannya proaktif tapi dalam kebijakan konstruktif. Ngerti apa yang konstelasinya dan ngerti apa mau yang menjadi kepentingan nasional dan apa yang harus diutamakan yang namanya prioritas kepentingan nasional. Nah ini kita nggak ada salahnya harus belajar dari seperti ini. Jadi peran kita sebagai bangsa Indonesia di tim multipolar ini banyak konflik di dunia internasional ini gimana menurut Mas Lazid? Ya itu juga pertanyaan dan isu menarik. Dalam artinya kan kalau saya nggak salah tangkap yang dilontarkan Bang Deddy, sebetulnya sepantasnya peran Indonesia seperti apa? Di dalam pergeseran dari kutub tunggal atau unipolar ke multipolar ini. Ya kita pertama harus tahu kekuatan dan kondisi geografis kita sendiri. Jadi di dalam daerah kita tuh mana yang laut dominan pesisir maritim, mana yang pegunungan, mana yang pertanian. Karena itu semua aset. Nah, bukan hanya sumber daya alamnya, tapi kondisi lingkungan fisiknya itu sendiri menentukan watak masyarakat dan juga apa yang mesti dijadikan aset kita di dalam peran itu multipolar. Nah itu yang kedua yang paham juga apa dinamik yang lagi berkembang di global. Nah itu tadi kalau memang bergeser dari unipolar ke multipolar berarti banyak ragam. Peran kita itu yang membuat khas dan itu hanya Indonesia gitu. Bukan ciri Malaysia, bukan ciri India, bukan ciri. Memang ada kekuatan diri kita. Itu bisa. Dan kita sudah buktikan di konferensi Asia Afrika Bandung 55 dan gerakan non-blok 1961. Itu bukti bisa kita bahkan pelopor, walaupun nggak sendirian ya, tapi beberapa negara. Tapi kan kita pencetus gitu. Nah, akhir-akhir ini kan konflik antara ASEAN dan China. Ya. Ini khususnya di Laut Natuna Utara. Ya betul. Itu kan semakin menajam itu. Ya. Bagaimana Mas Hendrajit memandang hal ini? Kalau saya dalam posisi sebagai penentu di kebijakan diplomasi ya, yang kita harus baca itu berarti kan seakan-akan Cina menggugat daulat wilayah ke laut di seputaran Natuna Utara terhadap ASEAN ya, termasuk misalnya ke Filipina, ke mungkin Kamboja, ke Vietnam dan mungkin juga ke Indonesia. Tapi kita harus pelajari Cina ini kadang-kadang mengangkat isu itu bukan untuk diselesaikan atau mau menang-menangan. Dia sekedar tema aja. Kalau dalam perang pola perang asimetris itu tebar isu aja. Ya, jadi dia pengen mengarahkan solusinya nggak mungkin regional. Coba perhatikan Bang Deddy. Ya. Pernah nggak Cina? Oke, kalau gitu ASEAN kumpul semua dengan kami secara kolektif nggak pernah mau. Jadi udah ada masalah dengan Vietnam ya udah sama kita bilateral. Kenapa? Karena dia mau menduningkan bukan itu, yang lain itu. Sasarannya yang lain. Itu buat pintu masuk aja. Pintu masuk. Nah, kalau kita malah kepancing ke ini, ya border dispute atau konflik perbatasan jadi sekedar larut di situ. Karena Cina pengen ke hal lain, misalnya konsesi di mana. Gitu. Dan itu pasti kembali ke skema mereka sendiri, yaitu Silk Road Maritime Initiative. Jadi prakarsa jalur sutra maritim. Itu sekarang dituangkan di strategi nasional. Artinya apa? Itu yang memberi titah ke Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Kementerian Perdagangan.
Dan artinya itu apa? Konektivitas geografis dan ekonomi itu jadi kawin-mawin yang menjadi dasar kerjasama dengan negara-negara, bukan hanya di ASEAN, tapi ke Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah itu menjadi dasar itu. Bahkan di Afrika, Afrika Timur Tengah. Buktinya bisa mendamaikan Arab Saudi dan Iran itu Ya. gara-gara proyek. Mas Renjit, ini saya baca di sumber media, Iya. media kemarin, ini Australia sekarang sudah menganggarkan 554 triliun untuk kekuatan maritim di 10 tahun ke depan. Itu 554 rupiah ya. Triliun, Triliun rupiah. triliun rupiah. Iya. Itu besar sekali. Ya. Jadi ini menurut saya nih ancaman yang sudah di depan mata bagi kita. Bagaimana menurut Mas Rendraji? Saya sudah mengikuti ini bahkan waktu masih menjelang mahasiswa tingkat 1, masih SMA. Dulu saya ingat betul karena saya banyak tertarik dunia internasional, baca koran ya dulu. Ya. Itu Australia pernah mengeluarkan namanya white paper bahwa ancaman dari utara. Nah itu yang kebakaran jenggot waktu itu bukan Cina, Indonesia. Padahal itu masih zaman Pak Harto, masih kuat sekali. Ya. Artinya apa? Memang kesan ancaman utara yang jadi di buku putih pertahanan Australia itu kesannya memang menghadapi Cina. Dulu tidak ada persoalan dengan Cina. Jadi sebetulnya yang ketar-ketir Indonesia kan, waduh ini gawat ini. Walaupun kesannya kayak mau menghadapi Cina dalam perang dingin, padahal Australia tidak pernah bersentuhan langsung. Justru sekarang ini sebetulnya kenapa Amerika bikin Indo-Pasifik, menggalang melalui NATO ala Asia Tenggara seperti apa? Atau NATO ala Asia Pasifik ya, yang namanya Quad, Amerika, Australia, India, Jepang, itu berarti memang gawat dengan Cina sekarang ini. Jadi itu memang menjadi alasan untuk menaikkan anggaran-anggaran militer yang pastinya postur militernya itu bukan hanya kuat tapi agresif. Agresif. Nah itu sudah terbukti katanya kan punya kapal-kapal selam nuklir. Dan segala macam, dan itu yang memang ya itu sebenarnya menantang kita bukan untuk reaktif ya, tapi merespon supaya kita juga memberi prioritas yang sama, bahwa berarti memang terlepas sekarang pola perang asimetris dominan yang non militer, tapi bukan tidak mungkin juga ancaman militer masih tetap relevan ke depan. Baik Mas Rendrajit, mungkin kita jeda sejenak, kita ngopi-ngopi dulu. Mantap ya. Kita ngopi dulu. Mas Rendrajit, meningkatnya ketegangan antara ASEAN, China, dan meningkatnya anggaran pertahanan Australia sebesar 554 triliun. Ini kan menjadi ancaman yang besar bagi kita. Apakah pemerintah kita dalam sektor maritim ini sudah siap? Menurut Mas Rendrajit bagaimana? Ya, kalau saya melihat di sini memang maritim yang tentunya Bang Deddy maksud kan kesiapan dalam arti pertahanan militer ya, di dalam konteks karena yang menegang di sini kan terkait melibatkan kehadiran militer Amerika maupun Cina di Laut Cina Selatan, yang memang ini menjadi sumbu konflik yang menajam antara Amerika Serikat dan Cina. Dan mengapa Amerika kemudian mengubah dari TPP, Trans-Pacific Partnership di era Obama itu menjadi Indo-Pacific strategi, yang memang kemudian tekanannya ini yang menarik, mengawinkan antara ekonomi dan perdagangan dengan militer. Jadi di satu sisi ada kerjasama yang sifatnya semacam perhimpunan kerjasama ekonomi yang Amerika dengan menggalang negara-negara Asia dan Pasifik dengan catatan mau jadi sekutu Amerika, tapi juga ditambah dengan keterlibatan US Pacific Command yang termasuk di lautnya ya Armada ke-7. Armada ke-7 ya. Nah, ini yang memang kemudian memancing Cina juga melakukan hal yang sama, dan jadi tekanan dalam konflik di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan atau lebih tepatnya beberapa negara ASEAN dengan Cina. Karena kalau Indonesia sejauh ini belum ada yang secara serius sama Cina terkait apalagi bilateral terkait border dispute ini. Tapi kalau saya lihat dalam konteks ketegangan mereka ini, yang sesungguhnya konflik itu antara Amerika dan Cina
di Laut Cina Selatan. Kenapa? Laut Cina Selatan itu yang menjadi titik hubung Samudra India dengan Samudra Pasifik. Ya, Dan pintu gerbangnya kan Selat Malaka. Selat Nah, Malaka. ini yang memang disasar yang sesungguhnya dan mengapa di Indo-Pacific Strategy itu menekankan betul supaya Laut Cina Selatan prioritas dari Prioritas. sisi Amerika. Nah, ini yang membuat yang menarik kalau Bang Deddy baca beberapa media setahun yang lalu, kan ada KTT ASEAN Amerika. Amerika. Itu dia menggelontorkan 110 juta US dollar US dollar. untuk 10 negara. Apakah itu besar? Relatif. Tapi coba kita bandingkan. Jumlah yang sama, 110 juta dolar Amerika. Itu sama Cina dipakai bantuan ke Filipina. Hanya untuk apa? Membangun atau mengatasi kemacetan lalu lintas di Manila. Coba bandingannya. Bandingan. Cina hanya khusus bantu Filipina yang itu sekutu Amerika loh, jangan salah, Iya. bukan sekutu Cina itu. Kecuali kalau Kamboja, Myanmar, Laos itu jelas atau lebih dekat ke Cina. Tapi ini kan Filipina sekutu tradisional Amerika dari zaman dulu. Nah, artinya apa? Di dalam 110 juta US dollar yang untuk 10 negara itu 60% untuk kemaritiman ini. Kemaritiman ya. Kerjasama keamanan Iya. maritim. Jadi itu prioritas. Nah, baru yang 40% untuk infrastruktur. Iya. Nah, sementara Cina dengan skema obor One Belt One Road itu atau Belt Road Initiative Belt Road. yang bagian dari skema prakarsa jalur sutra maritim itu miliaran dolar Amerika untuk infrastruktur itu, dan itu asalkan terkait dengan konektivitas geografis yang melintasi Laut Cina Selatan dari selatan itu kan termasuk ASEAN. Iya. Nah, itu yang dibangun. Dan bukan hanya ke negara yang pro Cina, bahkan ke negara-negara yang pro sekutu Amerika. Berarti apa? Kalau ada prediksi atau yang nakut-nakutin, wah nanti perang dunia ketiga, saya nggak yakin. Karena justru benteng Cina itu negara-negara di Asia yang pro Amerika. Nah, jadi konflik ini sebetulnya tema yang untuk memancing polarisasi antara Cina dan Amerika, karena Amerika ini sekarang lagi kalah set dalam perang persaingan di kawasan termasuk Asia Tenggara ya, secara near militer. Nah, jadi Amerika pengen buat itu kalau ibarat neraca itu imbang lagi dengan militer, makanya Australia yang didorong untuk kayak kamu ini nanti kita ya pasti dibantu juga lah sama NATO oleh Inggris, Amerika yang kemudian 554 triliun rupiah itu bukan hanya untuk postur pertahanan kuat tapi agresif untuk memprovokasi sebetulnya negara-negara Cina. Tapi sejauh ini Cina jelas-jelas nggak mau terpancing kayak Jepang zaman Perang Dunia Kedua. Dan ASEAN pun banyak yang sudah mulai cerdas, apalagi itu tadi kayak Filipina, wow, kita juga dapat bantuan mosok gitu, dirusak gini lah. Pasti banyak mikir, itu yang pinternya Cina itu. Baik, kita ketahui kan ada dalam tata kelola maritim, itu kan ada militer dan sipilian. Nah, di Indonesia, ini tata kelola di bidang maritim, kan kita belum ketemu satu titik yang akurat. Masih ada konflik-konflik antar tata kelola lembaga di maritim. Ada Bakamla, ada KPLP, semula dalam Undang-Undang Coast Guard. Yaitu polisi yang mengomandoi kekuatan sipil di maritim misalnya. Nah, gimana? Ya, gagasan saya tertarik justru soal gagasan Indonesian Police Coast Guard. Indonesian Police Coast Guard itu, karena kalau tidak salah kalau ide ini dimunculkan, ini kan berarti bisa di bawah presiden gitu kan. Iya. Nah, ini yang menjadi penting, ini bisa menjadi satu case menarik dan itu bisa juga ide itu menjadi ide yang terobosan ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah sekarang ini banyak hal seperti itu bukan hanya di sektor yang tadi Bang Deddy gambarkan, tapi praktis juga benturan antara peran fungsi di TNI Polri sendiri. Ya, misalnya kayak di Papua, ini soal pemberontakan insurgensi. Apakah ini sudah pada taraf mengarah ke potensi civil war, perang saudara, atau
sekedar kejahatan eh, biasa yang cuman skalanya besar. Ini kan mau nggak mau menyangkut soal otoritas TNI atau polisi. Belum lagi intelijen yang antara unit intelijen strategis mana yang taktis itu juga sering tumpang tindih. Nah, ini semua ya memang harus presiden yang memang ini. Tapi persoalannya kan presiden sendiri pertama harus punya skema, punya strategi nasional. Nah, ini yang saya lihat tidak ada di dalam beberapa, terutama pasca reformasi ya. Justru tidak ada skema itu. Dan ketika dulu undang-undang pemisahan antara TNI Polri hanya berhenti di situ. Sementara kalau di negara maju itu ada yang namanya Dewan Keamanan Nasional yang memayungi TNI, Polri, polisi, unit intelijen, mana intelijen imigrasi, mana intelijen seperti BAIS itu kan, mana yang memang seperti BIN, belum ada lagi kayak di CIA ada yang semacam sentral intelijen pusat dan juga yang CIA itu sendiri. Nah itu semua di Dewan Keamanan Nasional. Ya kita memang nggak mesti harus meniru mentah-mentah model Amerika, tapi feeling tidak presiden itu harus ada, karena presiden kan kepalanya, pusat saraf, dia harus punya kaki, punya tangan gitu. Nah itu yang nggak pernah terbentuk, bukan karena nggak peduli ke soal kelembagaannya, tidak ada skema gitu. Nah kalau bicara skema kan induk rencana induk. Nah kalau rencana induk dia akan clear di dalam membuat strategi. Nah kalau strateginya benar, rancang bangun sistemnya itu yang berakhirnya menjadi undang-undang atau regulasi, entah itu pusat daerah, jelas juga gitu. Nah baru pengaktorannya. Ya ini kalau ini ide menarik, bahkan bisa jadi terobosan, tapi dengan satu catatan memang karena ini harus jadi dituntun oleh skema rencana induk nasional yang jelas, berarti presiden maupun pemerintahan, karena kalau sekarang ini kan udah demisioner sebetulnya kan, tapi yang ke depan ini 2024 ini memang harus memikirkan memprolegnaskan kembali undang-undang keamanan nasional yang selama ini dianggap enteng, karena dianggap nggak ada nilai proyeknya, nggak ada duitnya, katanya itu cara pikir memang cetek ya dari para penyusun legislasi di DPR. Nah sekarang saya kira dengan hal-hal seperti ini, dan ini sebetulnya gambaran, walaupun ini kasuistik dalam konteks yang Bang Deddy sendiri alami, tapi saya kira ini juga gambaran menyeluruh di bidang lain, dan sipil maupun militer juga, dalam arti bahwa tumpang tindih peran dan fungsi yang undang-undangnya ada tapi tidak tajam ya, misalnya ini pertahanan TNI ya udah jelas, keamanan, tapi yang keamanan itu konsepnya juga kalau di dalam konteks yang benar, keamanan itu lingkupnya pertahanan juga termasuk gitu dalam, tapi kan konteks seringkali di kepolisian juga hanya dalam arti Kamdagri, keamanan yang sifatnya lingkupnya sempit. Nah, itu pun sekarang sudah ditata ulang setelah reformasi. Nah, jadi tapi intinya kalau ada, saya maksud dengan adanya undang-undang keamanan nasional, presiden itu selain punya payung hukum, dia punya kaki dan tangan gitu. Sarafnya presiden. Nah, itu yang nanti mengelola itu semua. Karena konteksnya yang saya tangkap dari isu yang Bang Deddy gulirkan tadi kan ada masalah di tata kelolanya itu. Nah, ini kan kalau besar tata kelola, manajemen, ada yang nggak beres justru di strateginya. Nah, itu. Nah, ini yang saya kira pemerintahan ke depan nanti harus memikirkan ini, dan salah satu solusinya adalah keamanan nasional. Undang-undang itu harus dikepentingkan karena itu penting buat polisi juga, buat TNI, bahkan intelijen gitu. Sebagai penutup nih, Mas Renajit. Apa ada pesan yang perlu disampaikan untuk pemerintahan ke depan setelah 2024 ini? Dan baru ke depan, apa saran-sarannya mengenai geopolitik ke depan? Ya, kalau begitu dari seluruh obrolan kita, berarti memang pertama kita punya skema atau rencana induk, punya strategi nasional, dan bisa menjabarkannya ke rancang bangun sistem berupa undang-undang dan undang-undang turunannya yang dibawa. Berarti apa skema itu harus mendapatkan input, dan itu adalah dari geopolitik. Pertama, bukan hanya kita tahu kekuatan dan kondisi geografis dalam negeri kita, tapi juga tahu apa yang berkembang di dinamika global, seperti yang tadi di awal obrolan kita soal pergeseran dari unipolar atau bipolar ke multipolar. Nah, itu kan
masukan itu konteks global, nggak hanya aspek politik internasionalnya saja atau militer, tapi juga budaya, sosial, geseran budaya. Nah, yang kedua, mengetahui kondisi geografis, tapi juga tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana gitu. Nah, itu yang menjadi input di dalam menyusun apa itu namanya, aspek geopolitik, baik kondisi sosial geografis, ya ini Ipolexos Putankam kalau di Lemhanas kan, dan aspek sosial, aspek alaminya, yaitu sumber daya alam, geografi itu sendiri, dan kependudukan gitu. Nah, itu yang saya kira semua harus diramu ke dalam kebijakan-kebijakan strategis yang input geopolitiknya itu membuat geopolitik jadi geostrategi gitu. Nah, ini yang saya kira nanti termasuk problematik yang digambarkan Bang Deddy di soal kemaritiman dan terkait polisi, itu juga akan terurai dan bisa dicarikan solusi mengatasi masalahnya. Luar biasa nih Mas Najib, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam kita bicara tentang geopolitik, tantangan, hambatan, dan juga di bidang kemaritiman. Terima kasih atas Mas Najib atas materi yang disampaikan pada podcast hari ini. Sama-sama, ini kita juga diundang. Mantap. Pemirsa, demikianlah wawancara kita dengan Mas Rajid selaku pakar geopolitik, pertahanan, dan keamanan. Dengan berakhirnya wawancara hari ini, berakhir pula podcast kita pada hari ini, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.